Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai Grande Business Development Program. Saya mulai ya. Road to Success with GPS United Grande Business Development Program. Who are you tomorrow begins with what you do today. Gencar. Siapakah Pak Gencar ini? Pak Gencar adalah founder ya dari GPS United, kantor agensi nomor satu terbesar saat ini di Indonesia. GPS United adalah kantor agensi yang berlokasi di APL Tower, Central Park, lantai 36. Di sini berkumpul begitu banyak anak muda, millennials, Gen Z, dan juga para pekerja profesional sebelumnya, para pemilik bisnis yang ingin mempunyai satu kehidupan yang lebih baik dari saat ini, sehingga mereka mau untuk memulai membangun bisnisnya. Nah, bisnis seperti apa sih yang ingin dibangun? Kita sama-sama simak yuk. Semua orang pastinya ingin sukses, tidak terkecuali teman-teman dan saya bukan. Namun kadangkala kita bingung, apa ya langkah awal yang harus saya lakukan? Mindset apa yang harus saya miliki? Skill-skills apa yang harus saya kuasai? Knowledge apa lagi nih yang mesti saya tambahin? Begitu kan teman-teman yang di pikiran teman-teman, juga pikiran saya ketika saya memulai bisnis ini. Nah, saat ini teman-teman, terlalu banyak peluang sebenarnya ya. Kalau kita lihat apalagi dengan terbukanya era internet saat ini ya, begitu banyak di dunia media sosial ya, teman-teman bisa meraup duit yang banyak dari sini. Baik sebagai YouTuber ya atau misalnya teman-teman jadi selebgram ya melalui apa namanya marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Kadang-kadang kita bingung gimana ya caranya ya, kok bisa ya orang berhasil saya belum. Nah, sebenarnya teman-teman salah satu kuncinya adalah teman-teman perlu belajar terus, punya skills, knowledge, dan juga pastinya punya yang namanya mentor. Nah, gimana nih caranya sehingga kita pun bisa untuk memperoleh penghasilan ya dari dunia online seperti ini dan kita apa namanya kita jalankan bisnis ini ya seperti yang Pak Gencar dan saya serta teman-teman lakukan di GPS United. Kita simak lebih lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan ke teman-teman mengenai cash flow quadrant ya. Teman-teman mungkin saat ini sebagian udah tahu apa maksud dari cash flow quadrant ini. Jadi sebenarnya si cash flow quadrant ini dikenalkan pertama kali oleh Robert Kiyosaki. Nah, si Robert Kiyosaki ini membagi kelompok manusia berdasarkan income-nya ya. Nah, kasta paling rendah itu menurut dia sebenarnya adalah karyawan atau employee. Nah, di atasnya itu ada yang namanya self employee ya. Nah, contohnya misalnya dokter, akuntan, arsitek, notaris. Kasta yang ketiga ya adalah para pemilik bisnis atau business owner dan kasta tertinggi adalah mereka-mereka yang bertindak sebagai investor ya. Jadi benar-benar mereka saking banyaknya duitnya ya mereka tinggal invest aja gitu, invest sana, invest sini ya. Nah, kenapa dikatakan seorang karyawan atau employee itu kastanya paling rendah? Ya, karena sesungguhnya mereka tidak mampu untuk mengatur berapa sih jumlah penghasilan yang harus masuk ke dompet mereka ya dan juga mereka nggak berkuasa untuk mengatur waktu ya. Kenapa demikian? Ya karena kan waktunya mereka itu sangat ditentukan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan bilang misalnya Sabtu ya, biasanya kan Sabtu perusahaan-perusahaan umumnya libur ya, tapi si apa namanya di perusahaan tersebut ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, jadi bosnya bilang ke karyawannya, besok semua masuk ya. Emang ada karyawan yang bilang, aduh sorry bos, nggak bisa bos ini dan itu. Nggak bisa ya teman-teman ya. Oleh karena itu, sebenarnya ketika seseorang menjadi karyawan ya, dia menukar waktu yang dia miliki dengan gaji yang dia terima.
Nah, ketika menjadi employee atau karyawan, itu nggak ada yang namanya leverage. Maksudnya apa leverage? Leverage itu adalah daya pengungkit atau sesuatu yang bisa membuat income-nya itu jauh lebih besar, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar hanya terima gaji doang gitu loh ya, dan banyak yang akhirnya maksudnya belum waktunya gajian berikutnya udah habis gitu ya. Seperti itu teman-teman. Makanya si Robert Kiyosaki menempatkan employee ini di level paling bawah. Setelah itu apa? Self employee ya. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya mereka-mereka yang sebenarnya mereka udah bisa untuk menentukan pendapatannya sendiri, waktu juga mereka lebih fleksibel ya, mereka atur. Contohnya gimana? Contohnya misalnya seorang dokter ya. Seorang dokter misalnya bulan ini pendapatannya dia 10 juta. Nah, dia pengen nih bulan depan jangan 10 juta deh. Saya mau misalnya 20 juta. Bisa nggak? Bisa banget kalau dokter. Caranya adalah dia pasti ya menambah jam-jam prakteknya dia, menambah jam operasinya dia, ketemu lebih banyak pasien dan sebagainya. Hal yang sama juga pasti berlaku ya untuk misalnya arsitek, notaris ya, mereka perlu lebih banyak bertemu dengan kliennya mereka seperti itu. Nah, kembali lagi yang namanya self employee itu sama dengan apa namanya employee ya, mereka nggak punya leverage. Dua-duanya ini adalah active income ya. Kalau employee misalnya satu ketika dia sakit atau dia berhalangan deh misalnya orang tuanya sakit parah ya dan harus dia temenin orang tuanya, dia nggak bisa kerja gitu, ya udah otomatis ya income-nya berhenti karena perusahaan kan nggak mau dong gaji dia. Kenapa dia nggak bisa bekerja ya dalam certain waktu tertentu. Demikian juga misalnya seorang dokter atau misalnya notaris ya, dia nggak punya leverage karena seluruh kemampuan yang dia dedikasikan yang menjadi duit bagi dia itu ada pada diri dia gitu loh. Jadi misalnya ini dia sakit ya, misalnya dia kena stroke atau misalnya dia kena cancer ya, bisa jadi penghasilan dia dan untuk keluarganya itu udah langsung berhenti. Makanya nggak punya yang namanya leverage ya, active income saja. Nah, bagaimana dengan seorang business owner atau pemilik bisnis ya? Nah, seorang pemilik bisnis ya, dia sudah punya sistem, kemudian orang-orang bekerja untuk dia, ya kan? Nah, sehingga dia bisa nggak tentukan penghasilan dia sendiri? Bisa. Gimana caranya? Ya, berarti dia gedein omset. Misalnya bulan ini omsetnya dia misalnya 500 juta. Nah, dia pengen nih nambah nih. Gimana caranya? Ya, naikin omset. Dengan cara apa? Naikin penjualan, nambah karyawan, nambah kapasitas mesin, dan sebagainya. Dia punya nggak leverage? Sudah punya. Kenapa? Ya, karena sudah ada sistem dan orang-orang yang bekerja. Sehingga misalnya dia pengen nih liburan nih 1 bulan misalnya di Bali gitu ya, atau dia ngurusin orang tuanya di kampung gitu ya. 3 bulan dia benar-benar nggak ngurusin di perusahaan. Bisa nggak perusahaan berjalan? Bisa, ya, karena apa? Sudah ada orang-orang melakukan fungsinya, mesin-mesin sudah bekerja, sistem sudah bekerja dengan baik, ya. Nah, yang terakhir adalah investor. Nah, investor ini benar-benar dia sudah lebih di atas lagi ya dari business owner. Kenapa? Di investor ini sudah bukan orang lagi yang bekerja untuk kita, tapi duit yang bekerja untuk kita. Misalnya dengan uang yang kita miliki kita bisa invest ya. Misalnya kita beli ruko atau beli apartemen untuk disewain, kita invest di saham ya, dari saham itu nanti berkembang nilainya ya, atau buka bisnis baru, dari bisnis baru ini berkembang lagi income yang diperoleh. Jadi uang menghasilkan uang. Nah, tapi tentu saja untuk menjadi investor ini ya tidak mudah, teman-teman ya. Kita mesti punya duitnya dulu. Kalau nggak punya duitnya, gimana nih caranya? Sehingga ketika menjadi investor ya, waktunya udah lebih fleksibel ya, sedangkan juga udah ada leverage pastinya ya, karena kan uangnya yang sudah bekerja. Oke. Nah, coba nih kita lihat ya seorang karyawan nih ya. Kalau seorang karyawan dia baru masuk misalnya dia fresh graduate ya, dia baru masuk di satu company gitu ya. Company-nya juga yang biasa gitu, bukan yang gede-gede banget ya. Gaji awalnya dia 5 juta. Anggap saja perusahaan ini baik banget ya. Setiap tahun naik gaji itu 10%, which is ini nggak mungkin gitu loh berlaku, apalagi di zaman sekarang ya, untuk banyak perusahaan. Ada mungkin satu dua, tapi tidak banyak yang melakukan ini. Ya, anggap aja dia beruntung kerja di satu perusahaan di mana setiap tahun naik gaji nih 10%. Nah, untuk mencapai income 25 juta, dia butuh waktu 10 tahun. Wow, lama banget ya.
Misalnya dia baru kerja, lulus baru langsung dapat kerja ya. Misalnya dia lulusnya usia 23 gitu ya, udah kerja di tahun ke-10 berarti umurnya 33 ya, 25. Nah, teman-teman hidup di Jakarta dengan 25 juta, udah kaya banget nggak? Ya nggak juga teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya dia berencana untuk menikah, atau misalnya dia udah menikah, punya anak, ya kan, terus istri juga nggak bekerja, 25 juta itu sangat ngepas ya untuk hidup di Jakarta, teman-teman ya. Nah, gimana nih caranya nih kalau nunggu 10 tahun untuk dapat 25 juta? Kayaknya kelamaan banget gitu ya. Nanti kita lihat gimana nih solusinya ya. Nah, itu kalau seorang employee. Nah, gimana kalau misalnya self employee nih ya? Contoh paling mudah deh seorang dokter. Nah, teman-teman tahu nggak kalau seseorang lulus ya sebagai sarjana kedokteran ya, biasanya kan dia apa namanya, dia mesti koas dulu istilahnya gitu ya, kerja praktek lah di rumah sakit ya. Nah, itu gaji pokoknya itu nggak gede teman-teman, sekitar 3 jutaan deh ya, belum termasuk ada beberapa tunjangan lainnya. Anggap aja dia dapatnya sekitar 7 sampai 8 juta ya untuk dokter-dokter yang baru lulus gitu. Tapi tergantung juga, itu mungkin Jakarta, kalau di daerah mungkin lebih kecil ya, sekitar 5 jutaan kali. Nah, teman-teman, ya tentu saja si dokter ini nggak mau berhenti di situ aja. Dia pengen income-nya dia lebih besar. Nah, gimana caranya income dia lebih besar? Ya, dia mesti ambil spesialis ya, karena saat ini persaingan untuk dokter umum itu udah semakin banyak ya, dan biasanya klien atau pasien itu dia nggak mau kalau hanya sekedar dokter umum, mereka mau langsung ditangani oleh dokter spesialis. Makanya banyak dokter umum tuh sekolah lagi ya, setelah ngambil spesialis ngambil super spesialis, ngambil lagi super super spesialis, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, ternyata berdasarkan menurut survei data ya Kementerian Kesehatan, itu untuk dokter spesialis itu juga gede-gede banget juga gajinya teman-teman. Ya, sekitar 23 sampai 25 juta ya. Nah, ini belum termasuk dengan insentifnya. Jadi kita bisa simpulkan nih teman-teman ya. Dan biasanya tuh kalau dokter itu duitnya itu udah lumayan berasa lah ya di atas 50 jutaan itu nanti teman-teman. Dia di atas usia 40 tahun. Jadi kalau seseorang dokter umum ya baru lulus umur 23 sampai dengan 40 itu butuh berapa lama teman-teman? 17 tahun ya. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi butuh 10 sampai 15 tahun sejak lulus kuliah ya. Income-nya itu pelan-pelan naik ya dari 5 juta, 7 juta ya sampai dengan sekitar 50 jutaan rata-rata. Tapi ada nggak yang lebih? Ada. Ada yang 80 jutaan juga tergantung dari dia tugasnya di rumah sakit mana. Dan banyak nggak pasien gitu yang suka sama dia, benar nggak sih teman-teman ya? Karena kita nggak bisa pungkiri ya sekarang ini karena pasien juga dia punya duit ya, dia punya asuransi, jadi dia bisa pilih dokter mana yang menurut dia cocok ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat ke sini bahwa kalau seorang dokter dia udah belajarnya setengah mati gitu ya, lama banget gitu. Nah, ternyata kenaikan income-nya juga nggak lari cepat banget seperti itu, teman-teman. Ya, nah gimana nih caranya karyawan nunggunya lama, jadi dokter juga nunggunya lama ya belasan tahun bahkan ada yang puluhan tahun. Gimana dong? Bisa nggak saya lebih cepat ya untuk income saya bertumbuh ya seperti itu teman-teman. Nah, memang ini adalah keinginan banyak orang ya, terutama anak-anak muda ya. Mereka ingin memiliki penghasilan yang tidak terbatas di usia muda. Pengen nih punya bisnis sendiri, tapi jangan gede-gede modalnya, ya kan teman-teman? Terus waktu dan tempat kerjanya lebih fleksibel, jadi bisa dikerjain dari mana saja ya. Bisa dari Bali, bisa dari Bandung, dari Ambon, seperti itu teman-teman. Ya, nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini adalah lifestyle yang sebenarnya diinginkan oleh banyak anak muda ya. Dan memang inilah lifestyle yang teman-teman kami ya di GPS United ya. Jadi masih pada muda ya, menjadi seorang pebisnis di bidang asuransi gitu ya. Kita lebih santai lah, lebih fun, tapi penghasilannya oke banget ya. Nah, apalagi yang biasanya diinginkan oleh para milenial, Gen Z, para pebisnis ya. Nah, tentu saja kita pengen bisa traveling ya all around the world gitu ya. Nah, katanya kan kita hanya hidup sekali gitu ya. Nah, masa sih kalau kita hidup hanya sekali kita lihatnya yang itu-itu aja. Pengen dong traveling gitu ya, ngelihat tempat lain ya. Indah-indah banget teman-teman ya.
Saya sendiri sudah berkali-kali ya pergi ke luar negeri ya, semuanya ini dari Prudential, teman-teman. Nah, apalagi teman-teman ya, yang lainnya itu adalah keinginannya banyak anak muda pastinya kita pengen ya menjadi investor tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, gimana caranya? Ya, pastinya kita harus dapetin dulu duit yang gede, sehingga dari duit yang gede ini kita invest lagi, ya kita nambah aset lagi, ya mau nambah apartemen, nambah ruko, ganti mobil baru, ya terserah teman-teman aja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya, apa yang saya ceritakan tadi ya, lifestyle seperti itu yang teman-teman inginkan ya, dengan kerja yang nggak usah lama-lama sampai dengan belasan, puluhan tahun untuk mendapatkan 50 juta, misalnya seperti itu, ya teman-teman boleh mempertimbangkan untuk memulai bisnis di Prudential, ya. Tapi gimana nih caranya? Ada nggak programnya? Sehingga saya benar-benar bisa ikuti dan saya pasti capai apa namanya, income yang besar itu. Ada teman-teman, kita punya program namanya Grande Business Development Program. Nah, apa sebenarnya Grande Business Development Program itu? Ya, Grande Business Development Program adalah sebuah program pengembangan bisnis yang dirancang untuk mereka yang ingin memiliki dan membangun bisnis di industri asuransi. Baik teman-teman ingin langsung ngerjain di sini sebagai bisnis utama, fokus ya, atau teman-teman pengen nyoba dulu nih sebagai bisnis kedua, ya. Jadi teman-teman mungkin saat ini sambil kerja, atau misalnya teman-teman saat ini masih mahasiswa tapi pengen dapat duit yang gede, atau teman-teman juga dokter gitu ya, pengen nih dapetin income yang besar, boleh ya teman-teman jalanin ini sebagai bisnis kedua. Kenapa? Karena bisa dijalankan dari mana saja, kapan saja, ya modalnya hanya punya gadget ya atau laptop saja. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih mesti life insurance bisnis? Emang nggak ada bisnis yang lain gitu? Banyak banget teman-teman ya, banyak banget bisnis yang lain. Tapi menurut kami dan saya sendiri sudah ngalamin ya, saya seorang auditor sebelumnya yang sudah bekerja sekitar 12 tahun dengan posisi terakhir adalah senior finance manager. Saya juga pernah punya bisnis online, fotografi gitu ya. Bahkan saya punya dua restoran ya seperti itu, tapi menurut saya ini yang paling efektif teman-teman. Kenapa? Yang pertama pastinya modalnya nggak besar, itu ya modal apa itu alasan utama. Yang kemudian yang kedua adalah eh, cakupannya luas banget ya. Kenapa demikian ya? Kenapa? Karena produknya ini bisa dipakai oleh dari seorang bayi yang baru lahir sampai seorang kakek-kakek ya, misalnya usianya dia 70 tahun gitu loh. Nah, dan juga karena ini produk keuangan ya, itu nggak ada batasan nih teman-teman ya. Jadi kan beda-beda nih kemampuan orang-orang ya. Ada orang yang mampu dia bayar premi misalnya 50 juta per bulan, tapi ada juga nggak mampu, dia cuma bayarnya 5 juta. Ada yang mampunya cuma 1 juta gitu misalnya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat elastis seperti itu, tergantung dari kondisi keuangan seseorang ya. Dan kita tidak menjual produk loh teman-teman. Yang kita jual adalah solusi atas suatu problem yang bisa dihadapi orang tersebut. Karena semua orang pasti punya problem ya, terutama financial problem gitu ya. Nah, apalagi nih alasan utamanya, alasan lainnya adalah kita nggak perlu nih untuk banyak banget jualannya gitu ya, karena kita punya pelanggan-pelanggan itu nggak perlu banyak banget gitu teman-teman. Kita cukup di awal itu hanya punya 5 sampai 7 pelanggan aja teman-teman. Dikit banget kan? Iya dikit banget seperti itu. Tapi hasilnya luar biasa. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena ketika si nasabah setuju ya untuk punya polis asuransi, mereka akan terus bayar sehingga komisi akan didapatkan oleh si si pebisnis asuransi yaitu dalam waktu 24 bulan, ada bahkan sampai dengan 5 tahun ya, dan itu terus aja ketika kita makin naik ya omsetnya kita sebagai pebisnis asuransi. Dan ini adalah forever business, bisnis selamanya, bisnis yang nggak akan pernah mati. Kenapa teman-teman? Ya sepanjang ada yang namanya kelahiran,
kematian, orang yang sakit, ya, orang yang mau anak-anak mau masuk sekolah, ya, anak-anak yang mau kuliah gitu. Ini pasti tetap butuh gitu ya, karena memang ini melekat dengan kehidupan seseorang, mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal. Itu kan banyak ya tahapan-tahapan kehidupannya dia. Nah, produk ini sangat-sangat cocok di semua tahapan kehidupan. Makanya kami sangat-sangat apa namanya fokus ya dan senang dengan berbisnis di dunia asuransi, teman-teman. Nah, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ini alasan utamanya juga gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya 3 misi mulia ini, saya yakin ya, saya jamin teman-teman pasti sukses. Karena kalau teman-teman hanya ngejar duitnya semata, ya teman-teman, teman-teman pasti akan cepat layu gitu ya, cepat berhenti dari bisnis ini gitu ya. Kenapa? Karena ya memang yang cocok di bisnis ini adalah mereka-mereka yang punya kebaikan hati gitu ya. Nah, ketika mereka punya kebaikan hati, mereka punya misi mulia, Tuhan berikan kepada mereka komisi yang besar dan juga bisnis yang terus berkembang. 3 misi mulia yang perlu kita lakukan ya sebagai pebisnis asuransi. Yang pertama itu adalah kita membantu calon nasabah kita. Bisa jadi keluarga kita sendiri, ya teman, ya paman, bibi, ya orang tuanya teman, dan sebagainya. Kenapa kita katakan ini mulia? Ya, karena tugas kita hanya sharing aja satu konsep proteksi ya. Di mana sebenarnya kan orang itu kan dia udah punya ya pengaturan keuangan. Misalnya dia maunya nabung di mana, dia invest di mana gitu ya. Nah, tapi yang namanya resiko itu bisa datang tiba-tiba ya. Contoh misalnya tiba-tiba lah dia sakit, tiba-tiba lah dia meninggal gitu ya. Nah, gimana nih? Apakah uang yang dia miliki ini cukup untuk menghidupi keluarganya misalnya sampai anak-anaknya mandiri? Ya, belum tentu kan teman-teman seperti itu kan. Nah, oleh karena itu tugas kita ya untuk sharing ke mereka, bercerita dan memberikan satu penjelasan bagaimana perhitungannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita adalah sahabat di saat susah dan senang ya, karena kita pun senang banget kalau misalnya mereka berhasil ya lulus atau misalnya ada apa namanya mereka terkena musibah misalnya sakit ya dan klaimnya dibayar gitu. Kebayang nggak teman-teman? Misalnya dia bayar premi 1 juta, tapi klaimnya itu sampai dengan 2 miliar. Wah, luar biasa. Siapa yang bisa bantu dia 2 miliar, teman-teman, kecuali perusahaan asuransi ya. Nah, selain kita membantu calon nasabah ya, itu berarti kita punya hati yang baik gitu ya, kita punya misi mulia. Nah, Tuhan memberikan kepada kita ya sebagai sesuatu yang baik buat kita, Tuhan berikan kepada kita komisi ya. Apa gunanya komisi? Ya tentu saja komisinya ini kita pakai untuk meningkatkan taraf hidup kita pribadi ataupun keluarga ya. Sehingga bukan hanya kita yang menikmati apa yang Tuhan berikan ya, berkat Tuhan berikan, tapi juga seluruh anggota keluarga. Kita bisa berikan mama papa apa yang mereka inginkan, ya kan, berikan mereka mobil, rumah, atau apapun itulah yang sebelumnya mungkin mereka tidak pernah pikirkan, teman-teman ya. Nah, setelah kita bisa membantu keluarga kita, diri kita sendiri, nah tugas kita ini tidak berhenti ya. Apa yang kita lakukan? Kita duplikasi ya, kita copy paste ya kemampuan kita ini kepada tim kita. Makanya penting banget kita ngajak ya orang teman-teman, keluarga, sepupu, yuk sama-sama kita ngerjain bisnis ini karena bisnis ini mulia banget. Ya bisnis ini nolongin orang ya. Ketika kamu nolongin orang ya kamu akan memperoleh hasil yang luar biasa. Sehingga teman-teman yang direkrut ini pun kehidupannya berubah ya. Kalau teman-teman punya satu posisi di satu perusahaan, misalnya jadi direktur ya, direktur itu gajinya 100 juta. Berapa orang sih teman-teman bisa bantu, berapa orang yang teman-teman bisa bantu untuk capai 100 juta? Ya belum tentu ya teman-teman. Tapi di bisnis ini, di bisnis prudensial ya, teman-teman bisa bantu sebanyak mungkin orang untuk mereka pun punya penghasilan 100 juta sama seperti teman-teman. Luar biasa teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya ikut sistem aja. Pertama kali ikut di Grande Business Development Program ya. Nah, seperti ini teman-teman profile income-nya kita ya. Jadi income itu kan biasanya naik ya. Tadi kita udah lihat ya, misalnya tadi karyawan dalam 10 tahun jadi 25 juta, dokter spesialis ya setelah 10 sampai 15 tahun bisa saja jadi 50 juta gitu teman-teman ya. Itu berarti kenaikannya linear. Tapi kalau kita ada di bisnis prudensial ya teman-teman, kenaikannya itu bukan linear tapi eksponensial ya.
Nah, namanya bisnis nih teman-teman, kita kan bukan employee, bukan juga self employee, kita adalah pebisnis. Makanya kenapa saya ceritain ini di awal, biar teman-teman dapat gambaran nih ya, posisinya employee di mana, karyawan di mana gitu ya, self employee atau misalnya dokter spesialis di mana, dan kita sebagai pebisnis asuransi, kita adalah business owner ya. Nah, oleh karena itu income-nya eksponensial. Memang di awal-awal namanya kita membangun bisnis teman-teman ya, itu adalah masa di mana kita belajar ya, ketika kita belajar mengenai skills ya, mengenai knowledge ya, tentang ilmu leadership dan lain-lain ya kan. Syukur-syukur kita udah dapetin duitnya, karena di tempat lain kalau teman-teman bangun bisnis itu balik modalnya nanti tuh ada yang bisa balik modal tahun ketiga, kelima, bahkan lebih dari 10 tahun teman-teman ya. Nah, gimana nih caranya nih sehingga saya bisa lebih cepat nih ya dari apa namanya untuk income saya bertumbuh lebih cepat daripada apa namanya pertumbuhan income seorang karyawan employee atau self employee misalnya dokter. Nah, caranya teman-teman be a team builder ya. Teman-teman di semester pertama karena kita bangun bisnis seperti yang saya sebutkan tadi ya, tapi kan nggak ada modal yang teman-teman store di sini ya. Syukur-syukur teman-teman udah dapat namanya uang saku. Uang sakunya itu berapa teman-teman? Ya sebesar 1 jutaan per bulan. Lumayan banget kan ya teman-teman ya. Gimana lagi gitu teman-teman mau bangun bisnis yang gede, modalnya nggak ada, tapi udah dapat uang saku di 6 bulan pertama. Nah di semester kedua ya teman-teman udah dapetin tuh sekitar 15 juta per bulan. Wow luar biasa ya teman-teman ya. Ini baru semester kedua. Kebayang nggak kalau jadi karyawan? Berapa lama nih teman-teman kerja baru dapat 15 juta ya? Kenapa demikian? Karena ini adalah sistem bisnis, di mana bisnisnya berkembang gitu ya. Teman-teman punya tim ya, sama-sama melakukan hal yang sama, sehingga omsetnya makin gede. Karena omsetnya makin gede, teman-teman terima yang namanya eh, royalty income gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, semester ketiga lebih gede lagi ya. Kenapa? Karena lebih gede lagi timnya. Misalnya di semester awal teman-teman punya tim itu 5, jadi berenam sama teman-teman. Nah, semester berikutnya teman yang direkrut 5 ini tadi A, B, C, D, E melakukan hal yang sama. Sehingga masuk ke semester ketiga ya, timnya itu bukan lagi berenam semuanya ya, tapi udah berapa tuh? Udah ber-30 berarti teman, bahkan lebih daripada itu. Ya, makanya omset makin gede, income bisa mencapai 50 jutaan lebih ya. Nah, ini cuma kita 3 semester loh teman-teman. Kalau jadi dokter tadi, dokter spesialis bisa berapa itu? 8 sampai 15 tahun ya untuk dapat 50 juta. Nah, gimana nih caranya? Ya, oke, saya udah setuju bahwa percepatan income ya yang kita dapatkan di bisnis ini. Apa yang harus saya lakukan? Simpel banget ya, yaitu apa? Saya seperti yang tadi saya sampaikan, tugas saya hanya sebagai sharing konsep ya. Saya melakukan tugas mulia saya. Ya, saya sharing konsep ke keluarga saya, ya keluarga teman saya, paman, bibi, teman-teman yang saya kenal ya, untuk punya ya the best financial protection ya, punya perencanaan risiko terbaik ya dalam keuangan keluarga dia ya seperti itu. Itu doang nih teman-teman, saya sharing aja gitu ya. Tapi yang namanya sharing kan apa aja lah ya, pasti kalau kita ngomong kemana ada yang setuju nggak setuju, don't worry. Sepanjang saya tahu bahwa misi saya ini baik ya saya nggak akan berhenti ya kan seperti itu teman-teman. Karena kita berlomba dengan yang namanya risiko ya. Nah, kemudian apa hal kedua yang harus saya lakukan? Nah, saya ngajak nih tim, anggota tim saya bisa teman kuliah, bisa teman kantor, bisa teman masa kecil, siapapun itu ya kita ajak yuk, kita bareng-bareng yuk ngembangin bisnis ini. Setelah dia bergabung, tentu saja kita mulai ya untuk mendevelop kemampuan diri kita, leadership, dan juga kita duplikasikan lagi kepada mereka. Nah, jadi sebenarnya sesimpel ini aja teman-teman, tugas kita ini adalah kita selesaikan misi ya. Selesaikan misi untuk membantu seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman dekat, keluarga dekat ya, orang tua, kakak, adik gitu ya. Hanya targetnya itu ya hanya 5 polis dengan premi 1 juta. Gimana nih kalau misalnya orang-orangnya ini sanggupnya bayar preminya nggak 1 juta, misalnya 700.000, ya nggak masalah. Berarti kita selesaikan misinya bukan 5 polis, tapi 7 atau 8 polis. Kalau misalnya lebih besar dari 1 juta gimana? Misalnya dia sanggup bayarnya 2 juta, ya berarti lebih bagus lagi. Teman-teman nggak perlu sampai dengan 5 polis, cukup 2-3 polis saja. Ya. Nah, setelah kita selesaikan misi ini untuk menolong mereka-mereka
yang butuh ya untuk perencanaan keuangan terbaik ya, kita ajak teman-teman kita tadi seperti saya sebutkan ya, tugas kita kedua mengajak 5 orang melakukan hal yang sama. Si A, B, C, D, E ya. Si A pun melakukan hal yang sama ya, dia juga sharing untuk ke orang-orang ya, untuk 5 polis aja gitu. Dengan premi juta. Nah, kalau lebih besar preminya ya berarti lebih dikit. Kalau misalnya preminya lebih kecil dari 1 juta, ya mungkin sekitar 7 sampai 8 polis. Sesimpel itu aja. Semua orang melakukan hal yang sama. Ya, teman-teman melakukan sharing kepada orang-orang untuk 5 polis, timnya pun demikian seperti itu. Sehingga teman-teman ya, ini adalah forecast income-nya. Semua orang melakukan hal yang sama ya. Di episode berikutnya si A, B, C, D, E pun melakukan hal yang sama lagi ya. Si A ya, dia kan tadi udah sharing ya ke apa namanya untuk 5 polis gitu ya. Nah, dia juga pasti timnya dia ada 5 orang lagi dong, ya kan? Misalnya siapa nih? Si DKLMN gitu ya teman-teman ya, melakukan hal yang sama lagi. Demikian aja berulang-ulang, di-repeat aja terus, duplikasi terus. Sehingga kita bisa lihat nih forecast income-nya nih teman-teman ya. Di 6 bulan pertama ya, tadi kan saya udah sampaikan sekitar 1 juta lah uang saku ya, anggaplah 6 juta gitu, 6 bulan ya. Di semester kedua ya, kita udah dapatin itu karena yang bergerak ini bukan teman-teman sendiri, tapi udah bersama dengan timnya ya, sehingga udah terima 15 juta per bulan. Kita kali 6 aja sekitar 90 juta. Di semester ketiga ya, timnya itu sudah berkembang lagi ke bawah kan ya teman-teman ya. Sehingga dapatnya itu adalah 54 juta per bulan. Kita kali 6 itu 324 juta. Dan di semester keempat udah di atas 100 juta ya, 762 juta. Jadi kita total kalau teman-teman fokus di bisnis ini ya hanya dalam waktu 2 tahun totalnya itu udah di atas 1 miliar teman-teman ya. Nah, mungkin banyak yang bilang, "Aduh, kayaknya nggak mungkin banget deh seperti itu," gitu ya. Nah, oke, misalnya di semester keempat 127 juta. Saya kayaknya nggak pede nih, Kak. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak pede. Tapi minimum teman-teman udah dapat kan, misalnya separuhnya aja deh, seperti itu teman-teman, 50 juta. Di mana lagi teman-teman mau kerja, mau berbisnis 2 tahun dapat minimum 50 juta. Untuk dapetin ini aja kayak dokter spesialis itu teman-teman mesti belajar, nggak berhenti, tugas kuliah, jaga di rumah sakit belasan tahun, baru dapat 50 juta. Nah, di sini teman-teman simpel aja. Kenapa? Kalau dokter dia ngerjain sendiri, kalau teman-teman ngerjainnya rame-rame. Itu aja sih perbedaannya teman-teman, dan ada perbedaan lainnya ya, nanti kita lihat. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikir, "Ah, enggak deh, susah deh, bla bla bla." Susah mana, teman-teman? Kalau misalnya dibanding dengan seorang dokter ya. Sama-sama nih ngebantu nih. Kalau misalnya dokter kan dia ngebantu pasiennya dong untuk sembuh. Kalau teman-teman sebagai pebisnis asuransi, yang ditolong itu klien, yaitu siapa? Misalnya keluarga kita, paman, bibi, orang tua gitu ya. Orang tuanya teman gitu kan. Nah, gimana nih cara menghubunginya? Kalau dokter, dia pasti pasien dong ya biasanya nyari dokter ya. Kenapa? Karena biasanya dia udah sakit nih. Nah, beda nih teman-teman dengan pebisnis asuransi. Kenapa? Karena seseorang ya kalau misalnya dia udah sakit ya, apalagi sakitnya udah parah, dia baru mau cari asuransi itu pasti udah nggak diterima. Makanya seorang pebisnis asuransi dia yang wajib proaktif nih untuk sharing ya. Tugasnya sharing aja teman-teman, buka mulut aja, buka mulut dapat duit, nggak buka mulut nggak dapat apa-apa. Itu aja teman-teman ya. Atau kalau misalnya teman-teman males buka mulut ya udah WhatsApp aja, kirim video dan lain sebagainya. Banyak kok caranya teman-teman, don't worry gitu ya. Nah, kemudian cara mengetahui penyakitnya biasanya dokter gimana? Ya, untuk diagnosa. Dia nanya dong, nggak mungkin tiba-tiba dia ngasih obat. Sama di kita juga gitu. Caranya gimana? Kita bukan jualan barang, teman-teman. Ini barang ini bla 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 bagus bla nggak kayak gitu. Kita tanya ke mereka persis sama kayak dokter. Kira-kira Bapak dan Ibu planningnya ke depannya seperti apa sih? Ya, Bapak Ibu saat ini udah punya proteksi apa aja? Apa di cover kantor kah atau hanya BPJS kah? Itu contohnya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nih kira-kira mereka ini perlunya apa. Nah, setelah bertanya ya apa yang dilakukan dokter, dia diagnosa penyakit kan dan dia jelaskan ke pasien ya. Sama kita pun ngasih tahu ya risiko-risiko yang akan dialami oleh pasien tersebut. Ya, dan selanjutnya ke bawah dan beda utamanya itu adalah kalau seorang dokter penghasilannya itu adalah active income.
Nah, kalau kita ada 2 bahkan 3 dapatnya ya teman-teman ya. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income, ada royalti yang bisa diwariskan dan ini bisa seumur hidup teman-teman. Kalau dokter kan nggak bisa. Begitu dia nggak bisa kerja karena sakit atau halangan lainnya, udah langsung berhenti ya. Nah, kalau misalnya kesempatan ini teman-teman bisa dapatkan dengan benar-benar mengikuti program ini, kita lewatin dulu nih teman-teman 6 bulan. Setelah itu teman-teman pasti berproses nih. Ya, ketika udah lewat 6 bulan teman-teman pasti udah mandiri nih. Teman-teman bisa sama dengan para mentor dan coach justru bisa udah lebih mengembangkan grup lagi. Jadi sistemnya itu udah jalan sendiri teman-teman ketika udah lewat dari 6 bulan ya. Nah, banyak yang nanya nih ya, yang tadi saya udah sampaikan kan. Nah, gimana nih potensial income-nya? Ya, tadi saya udah sampaikan ya dari semester 1 sekitar 1 juta per bulan ya, masuk ke semester kedua sekitar 15 jutaan, masuk semester ketiga naik menjadi 54 juta per bulan, sedangkan masuk semester 4 udah di atas 100 juta. Bayangin aja, dan ini hanya waktunya 2 tahun ya. Bayangin aja dengan dokter umum jadi dokter spesialis itu waktunya 10 sampai 15 tahun untuk dapetin 50 juta loh. Sedangkan kalau teman-teman mau dapat 50 juta aja itu cuma butuh 3 semester ya atau 1,5 tahun. Jauh banget kan teman-teman. Nah, gimana kalau seorang employee misalnya fresh graduate dia mau menjadi senior manager ya dengan gaji 25 sampai 30 juta itu waktunya 10 sampai 12 tahun. Sedangkan kalau di sini teman-teman ikutin sistemnya ya untuk dapetin sekitar 25 sampai 30 juta aja ya, teman-teman bisa dapatkan itu nggak nyampe sampai dengan 3 semester. Ya, dan ini teman-teman bisa lakukan dari mana saja, kapan saja, hanya dari handphone ya, nggak usah benar-benar ngutuin angka seperti itu, enggak teman-teman, benar-benar fun gitu ya. Nah, ini kita program kita selama 6 bulan ya, apa aja akan teman-teman dapatkan di program ini. Tentu saja 6 bidang ini yang kita akan fokus untuk develop ya, support teman-teman ya dalam bidang financial literacy, risk management ya, ilmu-ilmu keuangan yang dasar yang berhubungan dengan bisnis kita pastinya ya. Kemudian pastinya juga ilmu-ilmu sales marketing, gimana caranya misalnya teman-teman cara ketik di WA, cara teman-teman posting di media sosial, ya, ilmu-ilmu sales itu seperti apa gitu ya, teknik-teknik berkomunikasi, teknik persuasi, teknik presentasi, ya kan. Terus gimana sih caranya untuk ketika kita membangun bisnis di awal-awal itu seperti apa yang perlu kita siapkan. Dan yang paling penting sebenarnya teman-teman ya, teman-teman terbangun dengan adanya personal development. Ya, karena di sini kita fokus kepada manusianya gitu loh, kepada teman-teman. Sehingga kita fokus gimana teman-teman lebih berkembang lagi ya dari sisi mental, dari sisi skills, knowledge gitu teman-teman ya. Dan ketika teman-teman udah lebih terbangun, timnya pun akan jauh lebih besar karena banyak ilmu-ilmu leadership yang akan kita sharing ke teman-teman juga ya. Nah, kalau begitu kegiatannya apa aja? Nah, seperti yang mungkin saya sudah sampaikan ya di Google Form teman-teman ya, kita akan adakan apa namanya di program ini ya di Grande Business Development Program itu pertemuan melalui Zoom meeting 2 kali seminggu ya. Selasa dan Kamis malam mulai 19.30 durasi sekitar 2 jam ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang di area Jabodetabek ya, kita juga ada offline activities ya. Bisa aja di hari Sabtu gitu ya atau hari-hari lain yang mungkin teman-teman bisa hadir, terutama teman-teman yang mungkin mahasiswa, fresh graduate, atau teman-teman yang freelance misalnya gitu ya. Kita bisa ngumpul di kantor, atau kita bisa olahraga bareng ya, kemudian makan, have fun gitu ya, ngomongin bisnis sambil santai, nonton gitu. Dan terutama juga kita akan ada apa namanya ya, jadi mentor akan menemani nih teman-teman, don't worry ya, untuk join fieldwork ya, misalnya lewat Zoom atau ketemu dengan calon nasabahnya, tim yang mau direkrut dan sebagainya. Ya, don't worry teman-teman, kita benar-benar full support teman-teman sampai teman-teman dapatkan apa yang teman-teman mau ya selama 6 bulan ini ya. Nah, kalau teman-teman berhasil ya, kita ada reward ya di akhir Desember ini teman-teman ya. Cash award-nya ini adalah 10 juta. Sebenarnya sih kalau sampai dengan Desember udah enggak 6 bulan lagi ya. Dan tapi saya yakin deh teman-teman bisa karena saya simpel banget itu tadi ya. Selesaikan misi kita untuk 5 polis dan kita ajak 5 teman melakukan hal yang sama. Kan simpel banget ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman mungkin banyak yang ragu ya, bisa nggak ya saya melakukan ini gitu ya. Saya pengen banget, tapi saya nggak tahu apa saya mampu atau enggak. Nah, teman-teman kita punya program ya untuk trial selama 30 hari.
Apa saja yang teman-teman dapatkan selama 30 hari itu, tentu saja development ya di bidang mindset, habit, skill gitu ya, attitude. Kemudian pastinya kita juga akan langsung latih teman-teman ya learning by doing. Karena kalau teman-teman nggak praktek ya, apa yang kami lakukan, teman-teman langsung praktek biar langsung berasa duitnya masuk ke kantong. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti setelah 30 hari ya teman-teman putuskan nih, apakah saya benar-benar mau lanjut atau enggak. Tapi saya yakin ya, setelah teman-teman selama pemrosesan 30 hari ini, teman-teman bisa langsung lihat ya, apa yang kami lakukan itu sebenarnya sangat-sangat simpel dan sangat-sangat fun gitu ya, sehingga dapat duitnya gede, tapi nggak usah harus terlalu bersusah-susah banget gitu teman-teman, dan dalam jangka waktu yang lebih singkat ya, dibanding dengan employee dan ataupun dokter seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Nah, apa yang langkah selanjutnya harus dilakukan? Ya, tentu saja kita ada program program kick off meeting ya. Nanti saya dan teman-teman mentor lainnya akan informasikan teman-teman ya kick off terdekat yang perlu teman-teman ikuti. Setelah ikut kick off, di situ akan dijelaskan lebih rinci ya mengenai program kita, apa yang teman-teman dapatkan dan apa yang teman-teman perlu siapkan ya. Nah, setelah itu join ke WhatsApp group karena semua informasi itu akan kita berikan di WhatsApp group. Teman-teman boleh ikut dulu ya programnya trial 1 bulan. Nah, demikian teman-teman ya, remember that the reason you are doing this is to make your life better ya. Teman-teman ambil keputusan terbaik karena tidak mengambil keputusan sebenarnya itu juga sama dengan teman-teman apa namanya ya, mengambil satu risiko ya. Jadi tidak mengambil keputusan itu juga risiko. Kenapa teman-teman harus ragu ya? Udah ada kami para mentor coach yang akan mendampingi teman-teman semua untuk bisa sukses ya. Ditunggu teman-teman semua. Salam.